Pendidikan didefinisikan secara sempit, sudah jatuh tertimpa tangga. Apapun itu ada di situ. Betul. Baik lah, buruk. Masuk fisika ini. Tantangan dari seorang guru saat ini ya tidak lagi jadi satu-satunya sumber pengetahuan. Harusnya kan filter itu bisa optimal ketika udah sampai titik wise. Siswa kita belum siap, ngapain kita ngajarin materi? Ada lagi Kang yang lebih penting daripada guru. Kesalahan kita itu bersifat kontinu. Ada orang maju dikit dicapit turunin itu. Kan gitu kan? Jurusan pendidikan itu jadi jurusan kesekian. Selamat malam, kembali lagi dengan kami di podcast Rubik Center. Nah, malam yang penuh berkah ini kita kedatangan tamu spesial juga nih, ya, Bapak Dr. Irwan Dhani, atau biasa dipanggil Kang Irwan. Aku manggilnya Kang Irwan. Kang Irwan. Bisa Mas Irwan juga kok. Masih. Ya. Kan masih seumuran kita. Iya. Nah, yang kita tahu beliau ini seorang akademisi plus praktisi. Praktisi pendidikan. Mas, ya. Praktisi Gitu, pendidikan. Akan sejalan dengan apa nih Mas yang mau kita bahas pada malam hari ini? Iya, kita malam ini coba pengen ngobrol, sharing-sharing tentang dunia pendidikan hari ini tuh gimana. Kalau misalkan kita searching gitu ya, pelajar, intinya keluar tawuran pelajar. Kalau kita ngeliat pendidikan, korupsi, kepala sekolah bermasalah segala macam. Nah, itu tuh gimana dunia pendidikan hari ini? Mungkin kita ucapkan terima kasih dulu. Iya. Karena udah menyempatkan waktunya datang untuk hadir. Terima kasih Kang Irwan. Sama-sama sudah diundang di Suatu kehormatan bagi kita juga yang nih. luar biasa ini. Bapak Dr. Irwan Dhani. Kang, mungkin sebagai pengantar dari Salman, dari saya, soal pendidikan itu ya Kang ya. Oke. Sebenarnya pendidikan hari ini atau sekolah-sekolah hari ini itu secara umum dia lagi mencetak pekerja atau lagi menciptakan insan gitu. Insan yang utuh gitu. Ini sebagai pengantar aja terkait pendidikan. Sekalinya pengantar kok langsung berat. Oke, mungkin ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diundang di podcast Rubik ya. Jadi Kang Salman, Kang Arif ya, perkenalkan saya Irwan Dhani. Kalau disebut akademisi, alhamdulillah saya sampai saat ini masih mengajar di UIN Radinata Lampung sebagai dosen. Kemudian kalau praktisi ya sedikit banyak lah, saya juga berkecimpung membantu Balai Guru Penggerak ya atau BGP kurang lebih hampir 5 tahunan, mulai dari sekolah penggerak, kemudian juga terakhir sebagai fasilitator di pembelajaran mendalam atau PM. Dari praktisi. Ya, jadi paling tidak ya interaksi dengan dunia pendidikan khususnya di sekolah gitu ya, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya sekarang ya, Dikdasmen apa? Dikdasmen ya, namanya ganti-ganti per 5 tahun. Kadang saya ngapalinnya juga. Ya oke lah, kita nggak perlu membahas itu ya. Ya jadi tadi mengenai pertanyaan apakah pendidikan saat ini lebih banyak ya diarahkan untuk mencetak kerja atau memang seorang ilmuwan ataupun pemikir. Ya sebenarnya kalau saya ditanya pertanyaan itu saya jawab dari perspektif saya, ini pertanyaan yang harus diturunkan juga dengan jawaban-jawaban yang berlapis gitu ya. Berlapis dalam arti ada beberapa hal yang bisa kita soroti lah ya. Pertama mungkin dari sisi konsep ya Kang, apa yang sudah diturunkan oleh kementerian gitu ya, baik itu Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kebudayaan ya, dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga tidak ada yang salah gitu ya. Artinya dari sisi kebijakan, kemudian dari sisi juga aturan-aturan gitu ya, pembaharuan peraturan baik itu tentang guru, kemudian tentang dosen, baik itu tentang juga kurikulum, sampai sekarang mungkin juga kita bicara ada pembelajaran mendalam ya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan kemudian kurikulum cinta yang saya tahu kemudian ada di Kementerian Agama gitu ya. Secara konsep kalau kita baca itu sudah sangat sempurna menurut saya dan mengikuti apa yang menjadi perkembangan zaman gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian apakah konsep yang begitu bagus dan besar itu dilaksanakan sepenuhnya gitu ya oleh kita yang ada di bawah gitu ya, baik itu di perguruan tinggi ataupun di pendidikan dasar dan menengah gitu, di sekolah-sekolah yang kita katakan tadi. Nah, ini ada banyak sekali variabel-variabelnya yang bisa kita temukan di sana gitu. Mungkin kita berangkat dulu ya Kang ya dari apa yang kita sebut sebagai
apa sih tujuan dari pendidikan sesungguhnya itu gitu. Ya. Menurut Kang Arif apa Tujuan pendidikan itu? Kalau dari aku pribadi itu sebenarnya pendidikan itu untuk membentuk karakter sih. Oke, terus apa lagi selain karakter? Untuk mendidik karakter, terus untuk mendidik pola pikir, ya kan, bagaimana kita bersikap sih sebenarnya. Ya, gitu kan. Kalau Kang Salman? Pendidikan sekarang saya ngetes aja. Ya kan, dosen kan gitu Om. Serasa diuji tesis. Ya, latihan lah ya. 3 tahun yang lalu tuh ujian tesis ini. Kemarin. Kalau pendidikan menurut saya tujuannya itu untuk membentuk insan yang utuh. Oke, ya simpel kan sebenarnya kan. Jadi kalau kita ikutin ya apa yang menjadi cita-cita dari bangsa kita atau pendiri bangsa ataupun Ipadarita kan, pendidikan itu kan membentuk manusia seutuhnya kan, membentuk manusia yang seutuhnya gitu kan. Nah, manusia seutuhnya itu kan implementasi atau definisinya kan luar biasa gitu kan. Ya, kita bicara manusia saja itu kan dalam Islam itu kan sebagai pemimpin ya, khalifatu fil ardi itu kan, pemimpin untuk alam semesta gitu kan. Nah, ini utuh juga gitu kan. Utuh artinya kan dari sisi kalau bicara IQ-nya berarti kemampuannya juga bagus gitu kan, secara emosional juga bagus, tadi karakter yang dibacakan Kang Arif juga muncul gitu kan. Kemudian juga dia bisa mempengaruhi atau menjadi teladan bagi orang lain juga gitu kan. Nah, ini kan tugas berat sebenarnya pendidikan gitu kan. Dan ketika ditanya apakah kurikulum saat ini mengcover itu semua gitu, secara konsep ya gitu kan. Nah, cuman yang jadi pertanyaan ya, cita-cita yang besar ini itu kan akan hanya menjadi slogan, hanya menjadi cita-cita tanpa kemudian kita kawal implementasinya gitu. Nah, kalau menurut saya ya, balik lagi ke pertanyaan tadi, ya yang perlu kemudian kita kritisi, yang perlu kemudian kita garis bawahi dan menjadi PR kita bersama itu sebenarnya di proses implementasi tadi gitu loh. Ya, bagaimana kemudian kita konsisten mengawal cita-cita tadi gitu ya, supaya kemudian pendidikan kita bisa membentuk manusia yang utuh tadi gitu. Nah, ternyata gitu ya, itu tadi ya, pendidikan juga gak berangkat atau berdiri sendiri kan gitu. Dia dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, saat ini mungkin gitu ya, yang kita lihat fenomenanya yang laku ya, pendidikan didefinisikan secara sempit gitu ya, bagaimana kemudian memperbesar peluang kita gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak gitu ya. Pada akhirnya kemudian ya cara berpikir kita ya pragmatis saja gitu kan ya, pada akhirnya ya kita kuliah atau kita sekolah gitu kan ya, tentu ada tujuannya, yaitu kita ingin menjadi seorang pekerja ataupun menjadi seorang ahli ataupun menjadi seorang apapun yang memang lebih baik daripada secara finansial, secara keuangan dan seterusnya gitu ya. Nah, lebih ke sana gitu. Pada akhirnya kan kemudian agak sedikit dilupakan ya, kalau dilupakan sepenuhnya tidak gitu sebenarnya, tapi agak sedikit dilupakan bagian yang lain, bahwa pendidikan memang seharusnya tadi gitu ya, jadi ataupun tidak jadi dalam tanda kutip ya, atau dalam masyarakat yang kita katakan modern tadi gitu ya, menjadi apakah dia menjadi seorang yang berlabel gitu ya, apakah seorang dokter gitu ya, apakah kemudian menjadi seorang pejabat gitu ya, apakah menjadi seorang dosen mungkin dengan saya, atau menjadi seorang teknik sipil, ahli dan seterusnya gitu ya. Sejatinya ya kalau dia orang berpendidikan ya seharusnya dia menjadi manusia yang utuh gitu ya. Jadi manusia utuh ketika dia menjadi seorang pejabat, manusia utuh ketika dia menjadi seorang dosen misalnya, manusia utuh ketika dia menjadi dokter dan apapun itu gitu loh. Jadi labeling itu hanya efek sertaan sebenarnya kan, yang menjadi utama ya seharusnya itu. Nah, yang jadi pertanyaan tadi gitu lah, apakah kemudian proses dari pendidikan kita yang selama kita jalani selama dari kecil ya sampai sekarang, kemudian bahkan sampai S3 itu apakah membentuk itu? Nah, itu yang kemudian jadi PR sebenarnya gitu. Kalau idealnya memang begitu, udah menuju ke arah sana kan ya. Tapi kan realitanya ya, realita anggaplah di sekolah itu kan masih banyak yang berpikiran bahwa sekolah itu ya untuk bisa dapat panggilan kerja, untuk bisa dapat sesuatu ya katakanlah pragmatis ya, sesuatu yang mungkin sifatnya finansial gitu. Sebenarnya masih banyak yang begitu atau gimana kan?
Ya, saya bisa mewajarkan dan memaklumi itu manakala ketika ya biaya pendidikan itu disandarkan masih oleh individu-individu gitu. Ya. Gitu loh, ya. Ya kan kita kan pada dasarnya makhluk transaksional kan. Apa yang kita dapat ya itu seharusnya dari apa yang kita berikan gitu kan. Ya istilahnya kan kita ngorbanin apa, ya harusnya kita dapat apa gitu kan. Ya kan kita mau jadi dokter misalkan ya, itu kan tentu akan berbeda biayanya ketika kita jadi seorang guru misalkan ya, atau beda di kuliah di pendidikan gitu ya, di keguruan atau kuliah di kedokteran gitu kan. Realitanya kan seperti itu gitu. Nah yang jadi pertanyaan kan memang betul gitu ya, pendidikan yang berkualitas itu mahal ya, nggak ada pendidikan yang berkualitas itu didasarkan pada sesuatu yang murah gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan siapa yang menanggung biaya itu gitu loh kan. Seharusnya itu kan idealnya gitu, kita ketika bicara ideal gitu kan, pendidikan mahal itu ya ditanggung oleh pemerintah gitu, atau penyelenggara negara kan gitu kan, atau ya siapapun itu gitu yang tidak dibebankan oleh individu, sehingga ya transaksional ataupun sifat yang transaksi itu seharusnya jadi berkurang gitu loh, minimal gitu ya. Nah pada akhirnya kan orang berpikir wah saya punya kemampuan nih gitu loh ya. Nah, tapi punya kemampuan finansial misalkan, saya punya kemampuan otak misalkan ya, tapi saya mau masuk ke kedokteran misalkan ya. Nah, saya seharusnya bisa masuk gitu, tanpa harus memikirkan biaya. Nah, itu kan karena pembiayaannya itu ditanggung. Nah, yang jadi masalah itu kan itu semakin kompleks dan ketika pendidikan itu jadi nilai sesuatu yang transaksional gitu. Nah, ini juga PR kan. Jadi pada akhirnya itu tadi ya praktek-praktek yang terjadi saat ini gitu ya, dan di dalam konteks pendidikan itu ya pada akhirnya mengangkat ya, atau membawa cara berpikir masyarakat yang pragmatis tadi, sehingga ya wajar lah gitu kan, semakin tinggi biaya pendidikan ya semakin ini pula gitu ya cara berpikir masyarakat ya semakin pragmatis. Itu sih. Oke, siap Bang. Nah itu kita ngebahas masih di seputar pendidikan juga ya Kang ya. Nah, apalagi di era modern nih Kang, kan media sosial gitu kan. Sekarang pelajar, mahasiswa itu semua bisa belajar dari media sosial gitu. Yeah. Nah, sedangkan di media sosial itu juga kan macam-macam Kang. Ya kan? Apapun itu ada di situ. Betul. Baik, buruk, ini segala macam. Yeah. Nah, mungkin semuanya ketemu sekarang. Ketemu di situ sekarang kan. Nah, mungkin itu tantangan, bukan Kang? Tantangan juga nih bagi mungkin guru, dosen atau pendidik-pendidik lain di luar sana gitu Kang. Ya betul, tantangan. Jadi waktu zaman kita dulu lah ya, ya saya kira zaman teman-teman juga kurang lebih sama ya gitu ya. Waktu itu kan belum ada gadget ya, belum ada media sosial juga gitu kan. Waktu itu mungkin menjadi seorang guru masih lah dalam tanda kutip ya dicari gitu ya, pengetahuannya tuh masih menjadi sumber satu-satunya gitu selain buku gitu ya. Nah sekarang yang jadi masalah, tantangan dari seorang guru saat ini ya tidak lagi jadi satu-satunya sumber pengetahuan gitu, karena sudah digantikan oleh tadi ya media sosial gitu kan. Nah ya di satu sisi secara jumlah ilmu pengetahuan itu kan bertambah resource-nya ya, dan lebih gampang gitu kan, kita mau nyari apa saja gampang gitu kan. Ya dulu kita susah gitu ya nyari gitu kan, sekarang ilmu kita tinggal buka gadget, yang penting ada kuota, ada sinyal gitu kan, ketemu semua kan yang kita cari gitu kan ya. Nah yang jadi masalah adalah apakah kemudian ilmu pengetahuan yang kita dapatkan itu berkualitas atau tidak gitu ya. Kan kalau misalkan dalam konteks pembelajaran di kelas ya ataupun guru gitu ya, umumnya gitu kan waktu itu kan kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang memang sudah disaring oleh gurunya. Dia mau ngajarin apa, dia pelajari dulu baru diajarkan ke siswa kita kan. Ya ada jaminan di situ lah pengetahuan, dan memang bermanfaat bagi siswanya gitu ya. Nah sekarang yang di masalah kita diminta untuk memilih sendiri. Nah, kalau kita yang punya atau masyarakat yang punya literasi yang baik, dia bisa memfilter itu dengan baik gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika yang mengakses itu literasinya masih kurang baik gitu, tidak bagus gitu ya, atau anak-anak kita yang masih dalam masa pencarian gitu kan. Nah, itu tadi gitu ya. Kalau saya amati ya apa yang menjadi konten
di media sosial gitu ya, apakah di YouTube, entah itu di TikTok sekarang gitu ya, atau Instagram, itu kan hampir 80% itu kan hiburan gitu kan, dan gampang apa ya, apalagi basisnya algoritma ya, orang semakin banyak menonton gitu kan, semakin luas jangkauannya gitu kan, semakin itu semakin itu terus gitu, dan apalagi ya lagi hobinya nonton itu ya di situ terus. Nah itu yang jadi masalah gitu kan. Artinya apa? Artinya meskipun kemudian mungkin podcast ini kita niatkan gitu ya sebagai amal jariah kita gitu ya. Cuman yang jadi masalah kan kita bertempur juga dengan algoritma yang tadi dikatakan tadi gitu ya. Banyak sekali podcast yang memang isinya ya hanya obrolan hiburan gitu, bahkan ya tidak ada makna pendidikannya sama sekali gitu ya. Nah ini yang kemudian mengkhawatirkan gitu. Jadi PR-nya ya justru bagaimana kemudian memperkuat saringan tadi gitu, filter di individu masing-masing gitu ya. Ya kalau di zaman dulu kan kita baca koran gitu ya, baca majalah gitu ya, itu kan berdasarkan editor ya, berdasarkan bacaan atau perbaikan dari editor kan, ada editor di sana, ada penyaringnya di sana kan, ada filternya gitu kan. Sekarang kan nggak ada gitu kan, kita sendiri yang filter, makanya kan yang harus diperkuat filter kita gitu. Nah ini yang konteksnya kita yang sudah mengalami pertumbuhan dari zaman dunia yang belum digital sampai yang digital, mungkin bisa kita menyaring itu gitu, bisa membedakan mana berita hoax, mana kemudian AI misalnya, mana yang palsu, mana yang asli gitu. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita yang belum tumbuh filternya gitu loh, belum ada saringannya. Harusnya kan filter itu bisa optimal ketika udah sampai titik wise. Ya betul. Wise. Sedangkan anak-anak ini kan masih harus masih nyari, iya betul. Masih nyari. Ya sebenarnya ada titik juga gitu ya. Karena saya percaya sih manusia itu kan tercipta ya dengan software kesalahan dan kealpaan sebenarnya kan. Ya aslinya kan kita tuh senangnya hobinya main-main gitu kan, senang gitu kan. Jadi ya. Tapi kan lagi-lagi kemudian ada faktor ya, variabel lain yang mempengaruhi ya, salah satunya pendidikan tadi. Maka sebenarnya yang kita harapkan ya mereka berubah saat itu memang agak mustahil gitu ya. Misalkan anak-anak itu, apalagi ketika di zamannya mereka lagi masih mencari. Tapi gitu kan tetap lah ya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar gitu ya, sebagai seorang guru, tetap untuk memberikan rambu-rambu tadi gitu ya. Jangan pernah lelah untuk mengajarkan itu, mendidik itu, karena lagi-lagi kalau bukan kita siapa lagi gitu kan yang bisa ngasih rambu-rambu itu. Jadi itu sih sebenarnya yang bicara wise-nya gitu ya. Jadi ketika kemudian ya saya sering ketika diskusi dengan teman-teman guru ya di waktu sekolah penggerak gitu ya, waktu kemudian melakukan pembelajaran mendalam gitu ya, ada sisi di mana kita ketemu gitu di titik bolehlah kita mengajarkan materi, tapi kemudian ketika siswa kita belum siap gitu kan, ngapain kita ngajarin materi gitu. Istilahnya ngajak aja ngobrol dulu anak-anak itu sampai mereka siap gitu kan. Karena kan siap dulu baru nanti siap itu baru konten. Ya masuk itu konten gitu. Jangan buru-buru ngejar konten gitu. Ya jangan buru-buru ngejar ketercapaian pembelajaran. Ya saya kadang sering melakukan analogi, misalkan kalau anak itu ibaratnya botol ini gitu ya, kita buka dulu tutupnya gitu. Ya kalau misalkan isinya masih kotor ya kita bantu buang dulu. Dibuka diminum. Dibuka diminum gitu kan. Kita buka dulu kan gitu ya. Nah kalau gini masih tertutup kan percuma. Kita punya kopi, punya teh gitu kan, mau kita tuangin kan nggak akan masuk gitu kan. Ini kan ibaratnya konten atau materi tadi gitu. Kalau kita buka, ya kita kosongkan dulu, kita masukkan kopi, masukkan teh, masukkan apapun yang kita punya, itu kan dengan mudah. Ya, ngebukainnya kan bisa lewat dialog salah satunya gitu. Jadi afektif itu lebih dulu sebenarnya gitu kan. Ya siswa senang dulu dengan kita gitu kan, siswa percaya nyaman dulu, percaya dulu dengan kita, baru kemudian kita diskusi, kita ngobrol, kita masukkan konten. Terus ini lagi kan, kalau di dunia pendidikan ya, aku tuh pernah belajar gini kan, ada kata-kata nih kan, nanti aku mau tahu tanggapan juga nih, mungkin dari Mas Ahmad boleh, dari Kang Irwandi juga boleh. Kalau pendidikan itu sebenarnya materi itu penting, tapi guru itu lebih penting. Ya. Ada lagi Kang yang lebih penting daripada guru. Torikoh, cara guru itu menyampaikan materi gitu loh. Yang mungkin balik lagi ke media sosial itu sekarang udah banyak AI ya kan. Terus kemudian banyak juga konten-konten edukasi kan gitu loh. Nah, ruhnya, caranya mendeliver itu kan itu sih sebenarnya intinya guru dan pendidik ya kan. Guru dan murid itu kan, mendeliver nilai tadi itu kan. Nah, itu gimana kalau tanggapan Kang Irwan? Disampaikan tanya. Di era media sosial sekarang ini kan, itu loh.
apa-apa bisa masuk ya kan, walaupun banyak guru yang bisa dikatakan juga mengajar lewat TikTok ya kan, mengajar lewat Instagram ya kan, memberi edukasi ya kan, tapi mungkin beda ruhnya kan, ruhnya itu beda antara guru itu mengajar langsung memberikan nilai-nilai pelajaran pendidikan terhadap murid ketimbang misalnya aku sendiri konten ya kan, memberikan pendidikan gitu kan, itu kan beda. Iya. Mungkin ada gap, gimana tanggapan kalau dari Kang Irwan? Ya setuju sih gitu ya. Beberapa kali ya saya ketika ketemu diskusi dengan atau dialog dengan teman-teman guru, saya selalu mengatakan bahwa Bapak Ibu harus bangga dengan profesi ini. Kenapa gitu? Karena ini profesi satu-satunya yang sampai kiamat pun gak akan hilang gitu. Gak bisa digantikan gitu kan. Dengan syarat gitu kan. Ada lagi syaratnya Bapak Ibu gitu kan. Ketika kita menasbihkan atau mengikrarkan diri menjadi seorang guru, ya di satu sisi kita juga jangan sampai kemudian menjadi ansih ya hanya seorang pengajar gitu loh, atau penyampai materi. Ya, kalau kemudian kita membatasi diri hanya sekedar atau sebagai seorang penyampai materi, maka ya tadi cita-cita tadi gitu ya, itu pasti akan tidak tercapai, dalam arti ya dia akan digantikan gitu loh. Ya kalau hanya sekedar menyampaikan materi, Google jauh lebih canggih kan. Ingatannya lebih ingatannya lebih kuat gitu kan. TikTok jauh lebih ini. Tapi kenapa kemudian disebut guru gitu kan, bukan penyampai materi? Itu tadi karena di situ ada bagian lain yang jauh lebih besar gitu ya. Salah satunya tadi gitu. Bagaimana cara dia menyampaikan, bagaimana cara dia menyalurkan emosi. Kan kalau AI robot itu kan nggak ada emosinya kan, mereka punya kecerdasan tapi nggak punya kemampuan mengelola emosi tadi gitu kan, karena nggak bernyawa tadi kan. Nah guru beda gitu ya, kita ketemu ngobrol Zoom gitu ya, meskipun bertiga gitu ya, dengan ketemu kayak gini kan kerasa energinya kan. Nah itu tidak nyampe kalau di layar gitu, energi kita menyampaikan itu gitu. Udah masuk fisika ini. Ya, kebetulan basic saya fisika ya. Jadi itu tadi gitu. Nah, energi kemudian ada frekuensi di sana gitu kan, getar. Nah itu yang harus dipertahankan gitu. Dan sampai kapanpun selama manusia di bumi ini ada, ya profesi guru akan tetap ada gitu. Betul gitu ya. Maka kemudian perbaiki cara kita mengelola kelas. Ya, cara meregulasi emosi gitu ya, kemudian bagaimana cara kita menghadirkan rasa nyaman gitu kan. Ya apapun masalah kita di luar kelas misalkan, begitu masuk kelas kita hadir 100% gitu kan. Karena kita bukan hanya sekedar menyampaikan materi tadi. Kalau kemudian sekali oke lah nggak apa-apa, tapi kalau berkali-kali misalkan teman-teman ngajar itu dalam konteks dia hanya sekedar menyelesaikan tugasnya sebagai seorang penyampai materi, ya jangan salahkan siswa ketika siswa sudah tidak lagi menganggap gitu teman-teman sebagai teladan. Kenapa? Ya karena sudah selesai tugasnya menyampaikan materi, dan apalagi kalau materi yang disampaikan sudah usang gitu loh. Ya sudah ada pesaingnya gitu loh ya, dari media sosial, dari itu tadi gitu ya. Ya udah, karena sudah tidak ada lagi yang diharapkan kan. Karena dari sisi emosi juga nggak dapat siswanya gitu kan. Dari sisi toriko tadi katakanlah ya, jadi cara menyampaikan, cara mengajar gitu, metodenya juga mereka nggak nyaman, nggak merasakan kenyamanan gitu kan. Apalagi yang diharap di ruang kelas kalau memang seperti itu gitu. Nah itu yang saya garis bawahi tadi gitu ya, ketika kita tarik gitu ya, dari sisi konsep ya sudah bagus gitu ya, tapi kemudian ada sedikit PR besar ya, bukan sedikit, ini PR besarnya adalah bagaimana konsep ini di delivery gitu ya, diterjemahkan dengan baik ya, diimplementasikan dengan baik di ruang-ruang kelas gitu. Ini kemudian menjadi PR bersama, bukan hanya sekedar beban guru kalau menurut saya gitu ya. Bagaimana kemudian penyelenggara pendidikan ya, mulai dari pucuk pimpinan sampai kemudian bawah, memastikan bahwa guru juga merasa nyaman gitu loh ya, sehingga dia juga tidak merasa bebannya. Maksudnya gini, dia pengen ngajar sebenarnya, tapi bagaimana kemudian dia dikejar-kejar oleh administrasi misalkan ya, dikejar-kejar untuk ini kan, dan seterusnya gitu kan, atau paling enggak yang paling dasar deh gitu kan, kesejahteraannya deh gitu kan. Nah ini juga menjadi PR kan gitu. Iya gitu kan. Nah bagaimana dia bisa kemudian mengajar dengan baik sementara misalkan keluarganya masih ada yang belum makan misal gitu kan. Ya kalau titik ekstrimnya seperti itu. Nah itu kan hal-hal yang perlu dipikirkan, yang di luar dari sekedar kompetensi dari guru tadi gitu. Itu sih, jadi perangkat sebenarnya gitu. Kita bicara konsep pendidikan harus A, B, C, D, E. Nah bagaimana mewujudkan A, B, C, D, E ini ya supaya semuanya sesuai dengan konsep tadi gitu. Iya gitu. Ini percuma kan kita punya minuman enak, wangi bagus, tapi wadahnya bocor misalkan, atau ini pecah dan seterusnya. Siapa yang mau menampung ini dengan baik gitu. Ya kira-kira begitulah gambarannya gitu. Betul tadi, setuju gitu ya, karena guru itu menjadi ujung tombak ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan yang berkualitas itu di
dasari dari kualitas gurunya itu sangat setuju saya. Makanya kan kalau waktu di Jepang itu kan historinya kan begitu ada pengumuman Hiroshima dan Nagasaki kan yang dicari guru gitu ya. Kan Kalau di Indonesia gimana? ya jangan dulu dibom ya jangan berharap dibom dulu. Kalau di Indonesia ada sesuatu musibah yang dicari apa ya? Ya masalahnya itu tadi ya, syukur-syukur kalau gurunya kita eksperimen misalnya tiba-tiba yang dicari bukan guru kan. Jangan lah egois kan. Ya tapi mudah-mudahan lah itu menjadi apa ya, refleksi kita bersama. Tadi gitu ya, ada banyak sekali sebenarnya yang ingin kita bahas terkait dengan masalah-masalah yang begitu kompleks tadi itu. Tapi paling tidak yang perlu kita soroti adalah bagaimana kesadaran ini itu ya muncul tidak hanya di kalangan teman-teman pengajar gitu ya, misalkan di guru saja, tapi juga menjadi bagian kerja kolektif gitu ya, teman-teman penyelenggara juga gitu ya, bagaimana pimpinan kita, kemudian bagaimana juga saya semua satu cita-cita satu ya, kalau cita-cita mungkin sama ya, tapi satu langkah gitu ya, satu sinergi gitu. Itu lagi sih sebenarnya yang agak penting juga yang kita hadapi, itu persoalan rasa inferior gitu ya, atau kecewaan yang terlalu mendalam kali ya, mungkin ya yang saya rasakan. Jadi misalkan gini, ketika kemudian ya taruhlah ada pembelajaran mendalam ini kan belum lama ya, baru setahun lebih dikit lah ya, ketika itu kemudian dicanangkan gitu, akan selalu ada suara-suara yang mengatakan bahwa itu paling juga 5 tahun lagi kan. Gitu kan. Ya itu tadi gitu yang jadi PR kita juga. Ganti menteri, ganti kurikulum gitu. Yang pada akhirnya kemudian energi di bawah itu nggak sampai gitu. Ya meskipun semangat di atas bagus gitu kan, begitu sampai bawah. Nah ini yang harus dibenerin dulu nih, gimana caranya memunculkan kepercayaan. Balik lagi bagaimana kita mengelola mindsetnya gitu ya. Ya banyak sih kan. Bingung saya juga mau cerita. Aduh. Tadi tentang ini ya, kesadaran. Kesadaran. Kalau abad 21 itu kan kita diarahkan pada pembelajaran yang mendekati 4C ya. Ya, ada apa namanya? Critical thinking, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi. Ya, betul. Dengan itu kan sebenarnya ini udah masuk value ya kan. Ini kan value, bukan lebih kepada sekolah itu bicara soal angka. Nah hari ini kan ya mungkin yang dikejar sekolah masih angka gitu, bukan 4C ini. Kira-kira itu gimana kan? Iya, 4C. Ya betul ya. Jadi ini based on ini juga ya, pengalaman gitu ya. Saya riset disertasinya itu kan kaitannya dengan 4C gitu ya. Dan Pas. ya. Jadi saya menemukan masih ada lah ya yang melihat bahwa 4C itu masih diukur dengan capaian angka gitu ya. Kadang gitu ya masih menemukan, ya tidak salah sih sebenarnya, karena kan memang keseharian kita kan ya kalau ingin melihat capaian itu kan cara gampangnya ya itu pasti dilihat dari statistik kan, dari angka gitu kan, karena agak susah. Misalkan Mas Salman orangnya baik gitu ya, nah indikator baik itu nah, berapa gitu kan, nah apakah satu ya sering ngasih duit gitu kan setiap hari gitu kan, berapa kali gitu kan ngasih duitnya kan gitu kan, kan paling gampang kan kasih rubrik, kasih angka. Itulah yang kemudian di pendidikan kita saat ini ya, untuk kemudian bisa menerjemahkan capaian-capaian itu rata-rata ya kita gunakan angka. Tapi kalau kemudian itu kita sepakati bahwa ini tidak cukup, makanya sudah jadi kabar baik sebenarnya Mas Arman gitu ya. Jadi begitu kemudian capaian itu kita jadikan sebagai dasar lah gitu ya untuk melakukan assessment gitu, baru kemudian kan yang paling penting itu ya implementasi tadi gitu ya, supaya kita tidak berhenti atau puas diri pada angka-angka sementara kita tahu kita sedang membohongi kenyataan gitu. Nah itu sih sebenarnya gitu, kesadaran bagian itu yang kemudian juga harus ditanamkan sejak dini gitu ya, sejak dalam usia sekolah. Maka sebenarnya saya setuju gitu ya, ketika kemudian di sekolah dasar gitu ya, atau TK gitu ya, kita nggak perlu banyak menanamkan nilai-nilai konten sih selalu dalam gitu, tapi justru yang paling urgent itu bagaimana life skill gitu ya, bagaimana menumbuhkan karakter atau kemampuan yang secara universal gitu ya, bagaimana kemudian mengajarkan kejujuran misalkan ya, kebersihan gitu kan, dan seterusnya gitu. Itu yang itu kan butuh waktu ya, dan lama gitu kan ya kan, ketimbang ngajarin matematik gitu. Kalau menurut saya ya gitu kan, ya kalau misalkan matematik ya mohon izin ya, kalau konten misalkan taruhlah fisika lah, ngajar fisika gitu ya, kalau anak itu sudah siap belajar fisika ya kita drilling aja misalkan gitu ya,
1 bulan, 2 bulan kayak ataupun 1 tahun gitu kan, supaya dia bisa belajar Olimpiade. Saya kira supaya bisa dia menang Olimpiade, saya kira bisa gitu kan. Tapi bagaimana kemudian di luar itu, misalkan kayak konsep kejujuran tadi, ketertiban, disiplin dan seterusnya itu, ya itu menjadi continue gitu loh. Ya sampai dia gede, sampai dia dewasa kan, justru diriliknya itu yang butuh waktu yang lama gitu. Value itu gitu loh. Nah maka balik lagi kita ketika kita bicara force skill gitu ya, keterampilan abad 21 yang kaitannya dengan berpikir kritis, creativity gitu ya, kolaborasi dan komunikasi, ya itu seharusnya dimulainya justru sejak kecil gitu lah, sejak dini gitu loh ya, dan itu nyambung gitu sampai dia gede. Karena kalau dimulainya seusia kita misalkan atau pas perguruan tinggi katakanlah, itu agak sangat terlambat gitu ya kalau kita ambil rata-rata misalkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara luar gitu. Itu tadi kan patokannya kan gitu kan. Ya taruh lagi nih misalkan kita baru belajar kolaborasi di kuliah gitu kan. Nah bisa jadi kan anak-anak di Cina misalkan atau di Singapura itu sudah dari kecil gitu kan kita bicara kolaborasi gitu kan kita selalu mengatakan bahwa ya sudah dari kecil kolaborasi. Nah ini juga saya ingin nanya, ini kolaborasi kalau menurut Mas Arif sama Mas Salman tuh seperti apa sih gitu yang dipahami itu menurut teman-teman? Kalau dari aku sih apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi itu? Kolaborasi kerjasama sih gitu, maupun dia misalkan dia mengerjakan misalkan dari sekolah ada proyek ya kan, dia bisa bekerja sama dengan baik gitu kan, bisa menyelesaikan itu dengan baik gitu loh. Atau kalau kita masuk ke sekolah menengah pertama atau menengah atas gitu kan, bentuk kolaborasi itu mereka sudah berbicara bahkan bukan lagi tentang di satu sekolahan gitu loh, cuman bisa berkolaborasi dengan siswa-siswa sekolah-sekolah lain. Artinya mereka bisa bisa unjuk gigi di situ kan, jadi nggak jago kandang lah gitu, bisa saling menyesuaikan. Mas Salman udah diwakilin ya sama sebenarnya. Ini tadi maksudnya itu ya Mas Arif ya. Secara konsep kolaborasi itu gampang diucapkan Mas gitu ya, tapi secara praktek itu yang paling sulit menurut saya. Kenapa? Karena kadang orang mendefinisikan kolaborasi itu sama kayak kooperatif gitu. Maksudnya yuk kita kerjasama yuk ayo gitu kan, kamu ngerjain ini saya ngerjain itu, oke lah ya, itu masuk ke bagian kolaborasi, tapi itu belum dalam kooperasi, masih kooperasi gitu ya. Jadi ada kepentingan. Kalau saya definisikan kolaborasi dalam analogi gitu ya, kalau nggak ada lu nggak jalan gitu loh. Kalau nggak ada anda, nggak ada kamu, nggak akan jalan gitu. Artinya sama pentingnya ya, keberadaan saya, keberadaan anda, keberadaan kita semua itu sama pentingnya, dan itu tidak terwakilkan. Misalkan dalam sebuah kendaraan, meskipun anda hanya berperan sebagai busi misalnya, itu nggak akan jalan mobil itu kalau nggak ada busi itu kolaborasi. Meskipun busi nggak kelihatan kan, yang kelihatan mungkin yang nyetirnya gitu atau penumpangnya gitu. Nah itu maksud saya, praktek yang ada yang mungkin sering dilakukan itu bisa digantikan ketika kita bicara kolaborasi. Artinya sebenarnya edukasinya masih belum sampai ke sana gitu loh. Jadi individu belum tahu potensi mereka gitu loh, dia belum kenal. Jadi seharusnya kan dia kenal dulu, dia tuh bisa memposisikan diri sebagai apa sih, yang dia bisa kolaborasikan tuh apa sih, yang dia punya untuk dia sumbangkan tuh apa sih gitu loh, supaya tim ini bisa jalan, supaya ini bisa bekerja. Yang jadi masalah kan di sekolah-sekolah yang saya amati itu belum sampai ke sana ya. Bahkan gitu ya, tugas-tugas yang sifatnya kolaboratif itu kadang digantikan. Contoh misalkan ya, sekolah mau mengadakan misalkan pawai gitu atau pameran gitu kan, banyak kemudian orang tua yang kemudian yang ngambil jalan cepat gitu ya, sudah dibuatkan saja gitu kan tugas-tugasnya gitu. Yang seharusnya memang anaknya pada akhirnya kan, kalau itu kemudian menjadi pola sampai dia gede, dia tidak tahu dia punya potensi apa, dia punya kemampuan apa yang dia bisa sumbangkan gitu. Dan padahal kita tahu kan, kita paham bahwa kita punya potensi kan, kita yakin kita punya potensi, sekecil apapun kontribusi kita punya potensi, kita bisa masuk di mana gitu. Nah itu yang jadi PR gitu ya. Kita pendidikan tidak sampai mengajar atau mengenalkan si individu itu dengan dirinya sebenarnya ya, belum sampai lah. Saya tidak menyebut tidak ya gitu ya, belum sampai gitu ya, belum maksimal mengenalkan dia tuh sebagai apa sih gitu ya. Begitu keluar seharusnya dia sudah yakin dia mau ngapain, dia mau kerja atau mau buka lapangan kerja, dia mau ikut orang atau dia mau berpetualang, dia pemikir atau tidak gitu kan ya, dia mau kuliah lagi atau enggak, itu dia gitu yang menentukan, bukan orang lain. Nah itu bisa keluar ketika dia kemudian sering melakukan kolaborasi, sehingga dia tahu, oh ternyata kontribusi saya nggak harus tuh di depan panggung tuh, saya bisa di belakang panggung, saya bisa ngelakuin ini, saya bisa ini. Nggak semua harus jadi artis kan.
Masa kalau jadi artis semua siapa yang di belakang kamera? Ya gitu lah kira-kira Mas ya gitu. Jadi ini juga PR gitu ya. Dan di abad 21 gitu kan, kemampuan itu justru makin apa ya, perlu, karena kan sekarang multidisiplin ya. Yang menjadi tagline-nya gitu ya. Bagaimana seorang juga bisa adaptif dan juga punya kemampuan bisa menyelesaikan masalah lain gitu loh dengan kemampuan. Nah itu penting juga gitu, ketika dia punya kemampuan kolaborasi kan, oh kayaknya saya bisa deh kontribusi masuk di bagian itu, masuk di area itu gitu kan. Ya kalau dia bisa ngomong kayak gitu kan dia tahu, dia sudah kenal dengan dirinya gitu kan, dia tidak memaksakan diri. Itu juga penting Mas gitu. Kalau orang sudah sadar, sudah tahu kan, nggak ada orang yang memaksakan diri mau jadi apa gitu kan. Ya nggak usah diterusin lah begini. Saya ini gitu. Iya, saya harus jadi ini gitu ya. Kalau nggak jadi ini, ya. Itu juga bagian penting dari pendidikan gitu deh. Ya, PR juga Mas gitu. Jadi tadi ada kolaborasi, dan itu menurut saya bagian yang belum banyak diajarkan di sekolah. Kenapa? Ya karena keseharian kita masih individual kan. Bener. Gitu ya. Kita kan perang dengan sesama teman sekelas, masih kompetisi untuk memperebutkan siapa yang terbaik kan. Ya siapa yang ranking pertama, meskipun sekarang udah nggak ada rankingnya, tapi kan perlakuan lingkungan gitu kan, itu kan hanya berpihak pada orang-orang atau siswa-siswa yang berprestasi kan secara akademik kan. Ya pada akhirnya kan jadi ya nggak ada salah sih sebenarnya ketika bicara kompetisi ya, tapi paling tidak jangan sampai kemudian ini jadi satu-satunya gitu loh cara untuk mempertahankan atau bertahan hidup gitu loh. Gitu kan, saya harus menang nih supaya saya bisa bertahan hidup kan, kira-kira begitu. Masih ada cara lain loh justru gitu loh. Nah ini yang juga harus ditanamkan atau diajarkan di pendidikan gitu, di kelas-kelas kita. Iya, karena bisa jadi musuh kita sekarang bukan teman sekelas kita loh. Bisa jadi musuh kita bukan manusia gitu kan. AI gitu kan, bisa jadi kan, ketika kemudian ada robot bisa jadi musuh kita. Nah jadi jangan sampai kemudian ini terus ditanamkan, pada akhirnya kan muncul masyarakat yang crab mentality tadi gitu. Ada orang maju dikit dicapit turunin itu. Kan gitu kan. Ya kan itu karena kompetisi tadi gitu yang di sekolah kan. Itu sering kan. Itu sering. Kalau kolaborasi kan, wah ini orang ini mau naik nih, saya bantu. Nah, karena dia mau ngambil ini kan kepentingan kita juga gitu. Kita bantu. Nah, itulah kira-kira gitu. Ya masih jarang. Terus juga komunikasi kan. Selain critical thinking itu, kemudian tadi kolaborasi udah dibahas. Komunikasi juga penting rupanya. How to speak misalkan, gimana caranya ngomong, kemudian gimana caranya berargumentasi, itu kan minim banget gitu di kita. Nah ada, kalau Bagus Mulyadi itu pernah ngomong kalau di tempatnya dia sana di UK gitu ya. Di UK itu yang diajarkan itu ya justru bagaimana berlogik, bagaimana berkomunikasi yang efektif sebelum nanti ngajarkan yang lain, bab-bab yang lain. Nah di Indonesia nggak diajarin begitu. Itu juga jadi PR ya. Ketika bicara komunikasi yang mungkin baru lumrah dilakukan itu masih ya katakanlah tingkat 1 ya. Jadi baru sebatas siswa menyampaikan apa yang dia baca, atau paling parahnya dia baca loh. Kemudian dia baca kan presentasi kan. Ya kalau saya amati ya ketika ngajar gitu kan, kita minta siswa presentasi. Nah tolong kalian presentasikan tema ini misalkan ya. Nah, mereka buat PPT dan seterusnya gitu. Ya mereka hanya membaca. Dan itu bisa jadi yang mereka buat pun kadang minta bantuan teknologi tadi, ada AI dan seterusnya gitu kan. Dan itu dibaca lagi parahnya. Dan belum masuk komunikasi sebenarnya. Komunikasi itu apa sih sebenarnya? Kalau tadi kan hanya sekedar ya itu ya, balik lagi kita bicara literasi kan. Muncul dari literasi juga yang jadi PR. Kemudian apa yang ingin disampaikan juga nggak banyak kan pada akhirnya kan, karena pengetahuan mereka juga rendah gitu loh. Apa sih yang mau disampaikan kalau yang mau disampaikan juga nggak ada gitu. Kan gitu kan logikanya kan gitu kan. PR lagi, begitu kemudian mau menyampaikan, kemampuan menyampaikannya juga gak bagus-bagus amat gitu kan. Entah apakah eye kontaknya, kalau kita bicara gesture ya gitu, eye kontaknya, kemudian bagaimana gesturnya gitu ya, dan seterusnya itu juga. Dan ya itu tadi saya bilang bahwa alhamdulillahnya gitu ya, Tuhan menciptakan itu kan sebagai bawaan lahir. Karena semua orang normal itu punya bawaan atau punya potensi untuk itu. Yang itu harus dilatihkan. Yang namanya katanya kan IQ kan bisa diturunkan kan, entah itu dari orang tuanya gitu kan, ya asal dari ibunya ya kecerdasan itu. Tapi kemampuan kompetensi tadi semua orang punya dan bisa dikembangkan. Itu ya. Jadi startnya lahir itu sama-sama semuanya sebenarnya gitu loh. Baik itu kemampuan berpikir kritis, baik itu kemampuan kreatif,
kreatif gitu kan, baik itu kolaborasi ataupun komunikasi. Ya meskipun nanti dipengaruhi oleh kecerdasan ya, tapi paling tidak gitu kan, setidaknya nggak ada alasan orang itu dia mau punya bakat lahirnya udah pinter gitu, karena itu bisa dilatihkan gitu, dan latihannya panjang, bisa diasah gitu loh. Ya kompetensi itu bisa diasah, bisa dilatihkan, dan latihan terbaiknya memang dari sekolah tadi gitu. Karena sekolah itu kan terstruktur ya, bagaimana kita membangun kurikulum dari awal sampai akhir gitu ya, supaya finish itu anak-anak gitu. Ya baik lagi tadi gitu kan, ya bahkan gitu ya, yang katakanlah perguruan tinggi yang mencetak guru itu kalau kita baca kurikulumnya, ya mata kuliahnya itu gak banyak yang memang betul-betul spesifik melatih guru untuk melatih kemampuan komunikasi tadi. Padahal ketika di kelas kan nggak ada. Iya. Isinya komunikasi. Iya, isinya komunikasi semua kan. Bagaimana dia menyampaikan materi itu dengan baik kan. Bagaimana kemudian dia bisa ngasih penyampaian yang menarik dan seterusnya. Mereka bersikap aja komunikasi. Iya, mereka bersikap bagaimana gestur itu. Cuman begitu tadi. Ini juga jadi PR ternyata ya. Saya juga baru sadar gitu kan ketika revisi kurikulum OBE itu kok ini masih content based juga gitu ya. Ya kan kita bicara kalau di konteks aturan itu kan kompetensi guru itu kan ada 4 kan. Ya, kepribadian, kemudian pedagogi, kemudian sosial sama profesional kan gitu ya. Nah, kepribadian itu kan lahir dari tadi gitu, bagaimana cara dia komunikasi, berpakaian dan seterusnya gitu. Nah, pedagogi juga sama kan, bagaimana dia mendeliver ya pembelajaran yang susah tadi bisa menjadi diterima atau diserap oleh anak-anak dengan baik. Nah, itu kan apa ya? Itu ilmu komunikasi penting gitu ya. Nah, makanya seharusnya gitu ya, ngajarin guru itu harus multidisiplin juga gitu ya. Jadi harus masuk tuh dosen komunikasi, harus juga masuk. Iya betul. Iya, dosen yang kaitannya dengan psikologi gitu ya. Bagaimana membuat siswa calon guru itu jadi enak dilihat misalkan ya, atau berpakaiannya yang sesuai dengan aturan gitu kan. Bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berjalan, itu bisa harusnya gitu ya. Idealnya seperti itu. Nah, yang jadi masalah gini kan. Tadi soal ini mencetak guru. Jurusan pendidikan itu jadi jurusan kesekian. Ya. Kayak misalkan kita bicara soal jurusan kedokteran. Jurusan kedokteran memang seleksinya ketat, di dalam takut salah suntik segala macam nanti bisa fatal. Nah, ini guru harusnya lebih fatal lagi kalau dia keluar output dari program studi pendidikan misalkan, outputnya ini salah, ya rentetan panjangnya ini sampai ke dokter juga. Iya, sampai ke dokter juga. Ya, betul. Ya, PR juga. Itu banyak jadi PR. Iya betul ya. Jadi di beberapa kesempatan saya sering itu melempar ke candaan itu ya ke mahasiswa saya gitu ya. Misalkan ditanya, kalian ini pilihan keberapa masuk sini nih gitu kan, coba acungkan tangan yang jadi pilihan pertama, dan hanya 5%. 5%. Selebihnya pilihan terakhir karena tidak masuk di mana-mana gitu. Pada akhirnya memilih. Ya itu kenyataan juga kayaknya ada yang disuruh. Iya, 5% juga mungkin ini ya. Jadi ya itu kenyataannya ketika kita bicara bahwa input dari mahasiswa kita gitu ya. Ya saya tidak mau mengunderestimate sebenarnya, cuman ini bicara kenyataan bahwa kondisinya ya prodi perguruan keguruan ya, prodi pendidikan itu tidak banyak diminati oleh anak-anak yang katakanlah dia punya jiwa kompetisi, dia punya ambisi, dan dia punya ini gitu. Ya rata-rata mereka ya bertarung di prodi-prodi top tadi gitu ya, kedokteran, teknik dan seterusnya gitu kan. Ya kita tidak bisa salahkan tadi lagi-lagi ketika kemudian pendidikan yang mahal itu dibebankan kepada orang tua atau kepada mahasiswa gitu ya. Ya karena ya yang mereka hitung kan nilai investasi kan. Saya 4 tahun yang ngabisin uang berapa, saya harus jadi apa kan, logis kan. Nggak ada orang yang ngeluarin duit tiba-tiba. Nah, kecuali orang nggak normal gitu kan. Yang cita-citanya pengen jadi filsuf gitu kan. Ya. Atau sudah kaya ya. Iya betul. Di sini ada kan? Ada. Di sini ada yang filsuf namanya Pak Kleyeng, Randy. Iya. Dia filsuf. Atau memang dia sudah kaya gitu ya, udah bosan dengan kekayaan gitu kan, mau jadi guru. Ya ada ya, cuman kan nggak banyak di Indonesia kan ya.
atau dia CEO yang lagi menyamar gitu. ya normalnya kan gitu kan. Ketika kemudian jangan salahkan juga kemudian ketika logis lagi Gen Z apalagi sekarang gitu kan, mereka dapat akses informasi yang tidak terbatas gitu. Melihat profesi ini kok nggak ada bagus-bagusnya misalkan ya di saat ini gitu kan, misalkan mulai dari kesejahteraan, mulai dari kemudian serikat yang lemah gitu kan, karena kan ketika ada guru bermasalah gak ada yang membela misalkan ya, dan seterusnya gitu. PGRI-nya nggak beda sama ID kan, ketika ada guru ada dokter kena kasus kan mereka ikut kuat gitu ya, backup membela gitu kan. Guru ini guru bermasalah honor kayaknya nggak ada yang membela. Ya itu tadi tambah honor pula kan, bicara kesejahteraan kan udah bisa dikira-kira gitu loh ya. Masa seumur hidup susah gitu kan ya, mohon maaf ini ya, cuman kan kita bicara logika orang investasi kan gitu kan ya, orang berbina sama gitu kan. Ketika ditanya ya mungkin bisa jadi yang memilih itu pun dia ketika mereka ya ini yang paling murah Pak, ya ini yang paling bisa terjangkau lah, yang penting bisa kuliah. Ya berangkat dari kenyataan ini seharusnya kan kita tidak bisa menyalahkan input tadi, karena kan ini kan given ya, kita dikasih kayak gini gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita yang terlibat di dalamnya bekerja keras bersama-sama ya untuk kemudian mengembalikan citra itu supaya ya profesi keguruan itu setara dengan profesi kedokteran dari sisi cara berpikir, dari sisi gengsinya gitu loh maksudnya kan. Kita bagaimana caranya mengembalikan itu gitu kan. Ya kalau dari sisi lulusannya atau secara konsep ya kan seharusnya sama kan. Sama-sama memenuhi level KKN KKN 6 gitu kan. Ya kan S1 kan harus melewati skripsi atau ujian akhir dan seterusnya gitu kan. Proses pendidikannya juga sama, nggak ada bedanya kan. Kalau ditanya misalkan apa bedanya S1 kedokteran dengan S1 keguruan, ya secara kualitas harusnya sama kan, tapi kan secara gengsi jadi beda gitu kan ketika ya embel-embel tadi gitu kan, bla bla blanya banyak gitu kan. Nah itu yang kemudian bagaimana kita bisa mengembalikan gengsi sehingga inputnya gitu ya memang benar-benar orang-orang terpilih yang memang niat untuk menjadi seorang guru gitu loh, niat untuk mengabdi, niat untuk kemudian membawa peradaban bangsa ini gitu ya, khususnya gitu untuk karya yang lebih baik gitu ya. Kalau bicara tadi gitu, kalau bicara resiko tadi ya, kalau di kedokteran kata Mas Salman tadi kan, kalau ada malpraktek misalkan mohon maaf misalkan ya, itu kan yang merasa dirugikan itu kan pihak keluarga saja kan gitu kan ya, mentok-mentok paling keluarga besar. Kalau dia ayahnya kena malpraktek mungkin si istri dan anak-anaknya itu kehilangan sumber kehidupan gitu ya, sumber mata pencarian dia. Tapi kemudian satu keluarga saja kan dampaknya gitu kan. Tapi ketika kemudian guru malpraktek apa yang terjadi? Ya bisa jadi kan nggak mati sih gitu ya. Tapi kan kita bisa pastikan bahwa bangsa ini akan mengalami stagnasi kan. Stagnan gitu ya, apalagi mundur kan gitu sebelum kalau itu kemudian secara masif gitu ya dilakukan oleh banyak sekali guru. Itu yang jadi problem, itu kesalahan kita itu bersifat kontinu ya. terus menerus diulang gitu kan. Ya PR-nya siapa yang salah? Ya sebenarnya kita semua gitu terlibat secara tidak langsung ya gitu kan. Ya mungkin tanggung jawab besarnya juga kami yang di lembaga pendidikan juga gitu yang tidak maksimal gitu ya. Cuman paling tidak kan ya paling tidak gitu ya kita muncul kesadaran kolektif dulu lah bahwa ini ada yang harus kita benerin gitu. Sehingga tadi saya katakan konsep di awal yang sudah bagus tadi, bagaimana kita kawal sampai turun di tingkat yang paling detail gitu ya, mulai dari bagaimana menghadirkan tadi gitu ya kebanggaan lah, marwah tadi ya, rasa bangga sebagai seorang pendidik, seorang guru dan seterusnya. Nah kalau ini sudah muncul kan otomatis menjadi gerakan positif ya kalau menurut saya gitu ya. Nah marwah itulah kita kembalikan gitu ya. Ya kemudian pemerintah juga dengan segala bentuk kebijakannya, dengan powernya dia bisa menggunakan, memaksimalkan anggaran itu untuk pendidikan dan seterusnya gitu. Ya tapi harus kita ingatin juga ya, ini kan ya, kalau pendidikan itu ya dimulai juga dari rumah, kan? Dari orang tua, didikan orang tua dari kecil, ya kan, jangan sampai malah gini kan, kadang kan guru juga itu citranya jadi jelek, marwahnya jadi turun tuh karena orang tuanya, ya kan, udah anaknya salah, ya kan? Dibela, ya kan, bahkan sampai dia laporin ke polisi, ya kan, segala macam. Nah mungkin apalagi di era keterbukaan informasi kan ya, hari ini ya, Gen Z, ya kan, mereka mikir saya mendidik
anak orang ya kan dengan gajinya juga seperti ini kan, maksudnya kita realistis kan ya kan. Terus betul. jenjang pendidikannya harus ini dulu A B C ya kan, nunggunya A B C ya kan. Giliran dia mendidik, dia mendisiplinkan ya kan. Nah ternyata orang tuanya ini nggak terima ya kan. Nah, justru kan ya pendidikan dalam rumah itu juga utama gitu. Jangan melulu menyalahkan sekolahan juga kayak, jangan melulu menyalahkan pemerintahan juga ya kan, tapi harus diingat juga kalau pendidikan itu dimulainya dari rumah gitu. Jadi kalau dari istilah itu sudah jatuh tertimpa tangga kondisi guru di Indonesia. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya juga mengalami itu sih gitu ya, dapat mahasiswa yang sudah bermasalah dari rumah gitu ya. Betul ya. Jadi Indonesia dikenal sebagai negara dengan fatherless yang terbesar gitu ya, salah satu yang tertinggi gitu ya di dunia gitu ya. Artinya dari situ saja gitu ya, ketika kita bicara pendidikan dari rumah itu sudah mulai tidak beres gitu ya. Artinya kita mendapatkan input anak-anak yang nggak penuh ya, dari sisi perhatian, dari sisi kasih sayang gitu ya, kemudian dari sisi kondisi psikologis mereka gitu ya. Karena ya itu tadi, keluarganya saja dalam tanda kutip ya sebagian tidak harmonis gitu ya. Entah itukah apakah lahir dari orang tua yang bercerai misalkan, atau KDRT, atau paling tidak gitu ya, meskipun orang tuanya ada tapi tidak hadir gitu ya. Entah ayahnya sibuk bekerja, atau kemudian hanya setahun sekali ketemu dan seterusnya ya. Dari segala kompleksitasnya artinya banyak masalah yang kemudian masalah itu ya diminta dalam tanda kutip oleh orang tua tadi untuk diselesaikan oleh sekolah, dalam hal ini gurunya kan gitu kan. Jadi hanya memindahkan masalah sebenarnya gitu ya. Jadi kita punya input anak-anak yang tidak penuh tadi gitu ya, yang salah satunya fatherless tadi, tidak ada sosok gitu ya. Nah pada akhirnya kan pelariannya kan ya itu tadi yang kita terjemahkan dalam bentuk kenakalan kan. Sebenarnya kan itu kan bagaimana cara siswa itu mendapat perhatian kan, karena dia tidak penuh perhatiannya di rumah gitu ya. Akhirnya kan dia nyari perhatiannya di sekolah. Celakanya ya guru itu kan harus mengajar sekitar 30 sampai 35 anak gitu kan. Bayangkan kalau separuhnya itu ya bermasalah semua, nyari perhatian semua gitu. Iya kan? Coba bayangkan ya, kita ngedidik 1-2 anak aja kan udah pusing gitu kan, apalagi separuhnya gitu kan mengalami masalah atau membawa masalah dari rumah gitu kan. Ya pada akhirnya kemudian ya namanya juga manusia juga kan guru kan gitu kan. Nah ada batas-batas juga yang kemudian udah keterlaluan gitu kan. Maka saya pernah mengatakan itu ke teman-teman gitu ya di guru, Bapak Ibu kalau misalkan kan sering bermasalah itu Pak gitu kan, secara konsep mungkin pembelajaran mendalam bagus gini-gini, tapi kami dihadapkan pada siswa yang ya seperti itu Pak gitu kan, mau diapain juga udahlah gitu kan. Oke. Bagaimana solusinya? Ya saya juga bingung Bu gitu. Mau dibalikin ke orang tuanya nggak mungkin kan gitu kan ya. Ya kalau udah paling parah kan pasti dibalikin kan gitu kan, udah nggak mau diajar lagi gitu kan. Cuman paling tidak gini, kita memposisikan sebagai orang-orang sebagai guru yang kemudian kita berpikir di dua sisi. Satu, ada masalah yang bisa kita kendalikan, yang kedua ada yang tidak bisa kita kendalikan. Ada variabel yang bisa kita kendalikan, ada variabel yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Nah kalau yang tidak bisa kita kendalikan sudah kita abaikan. Kalau kita pikirin kan agak susah gitu ya. Misalkan kita menuntut gaji naik 100% gitu kan. ya kalau kita pikirin itu kan susah gitu kan ya, karena kan nggak bisa kita kendalikan gitu kan. Ya yang bisa kita kendalikan kan gimana caranya nyari pendapatan tambahan kan gitu kan, cara berpikirnya supaya nilainya lebih besar 100% dari gaji kita misalkan ini. Nah sama gitu ya, ketika kemudian dihadapkan pada anak-anak masalah di kelas yang tidak bisa kita kendalikan, oke lah kita kesampingkan itu daripada kita stres. Nah yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana memastikan kualitas pembelajaran itu sebaik mungkin gitu. Kita hadir 100% diri kita gitu ya, untuk kemudian menjadi semacam digugu dan ditiru tadi sebagai rujukan, sebagai teladan bagi siswa kita gitu. Paling tidak jadi tempat yang nyaman lah untuk mereka bercerita gitu. Kita kasih ruang lah mereka untuk ngobrol, kita kasih ruang lah untuk mereka cerita gitu kan. Kalaupun ada masalah ya udah nggak usah kita hakimi, ya udah cerita aja gitu kan, jadi teman paling tidak gitu kan. Ya itu aja sih paling nggak gitu, meskipun nanti capaiannya nggak tercapai nggak apa-apa, yang penting dia lebih baik kalau udah ada kita gitu. Ada semangat dia ke sekolah karena pengen ngobrol sama kita. Ya mungkin ruang akses itu nggak mereka dapatkan di kelas misalkan gitu kan.
ya itu aja lah, jadi manusia dulu lah paling tidak gitu kan ya, karena kan nggak utuh dia kan gitu kan ya, paling nggak kembalikin dulu kan, penuhi dulu gitu yang belum terpenuhi ruang-ruang itu gitu, bagian-bagian itu nggak apa-apa ya. Kalau misalkan belum tercapai, misalkan materi fisikanya bisa kayak saya ngajar fisika gitu, nggak bisa ini nggak bisa itu ya nggak apa-apa, ya udahlah gitu kan. Yang penting ketika ada saya dia seneng gitu ya, dia mau belajar ya paling tidak gitu kan ya. Tadi saya katakan kalau anak yang sudah mau belajar ya, tanpa kita suruh sekalipun, kita kasih buku aja dia akan pelajari, betul lah. Karena apa? Karena kesadarannya sudah ada gitu. Mereka merasa penting untuk belajar ini gitu. Ketimbang kita cekokin gitu ya setiap hari materi-materi itu, tapi mereka belum sadar kenapa mereka harus belajar ini. Nah, untuk ngebuka itu kan perlu dialog kan. Apa sih mau kamu? Gimana caranya kamu? Sampai kemudian dia ketemu jati diri dia. Ya. Nah, mudah-mudahan ya bagian-bagian ini yang kemudian ini kita bisa maksudnya kita bisa banyak gerakan di kelas-kelas kita gitu. Ya kita banyak lakukan di kelas-kelas ya tadi untuk mereduce tadi. Kalau kita mau mengendalikan orang tuanya kan agak susah banget. Iya, bapak ibu anaknya nakal suka gini. Iya, kita kasih tahu itu. Tapi kan mereka kan akan defense kan. Iya. Di rumah diem aja kok gitu. Di rumah kan ya diem lah, orang diancam kan gitu kan. Nah gitu kan. Itu masih penting Kang jawabnya gitu. Iya. Kalau ya justru biar sekolah. Iya, ya saya bayar. Apalagi tadi transaksi tadi kan. Saya udah bayar mahal nih kan SPP-nya gitu kan, tahunannya gitu kan. Ya jadi kalau jadi bener, mumet kan. Nah, itu tadi gitu kan, nggak bisa kita kendalikan kan. Makin stres kan gitu. Nah itu tadi gitu ya paling tidak kita turunkan standarnya. Kalau misalkan tadi anak itu belum mau belajar, ya karena ya kalau kita bicara potensi, ya kan mereka punya potensi gitu ya, tapi belum keluar, kuncinya belum dibuka gitu. Pintunya belum dibuka gitu, karena belum ketemu kuncinya. Nah kuncinya dialog tadi, ajak ngobrol sampai mereka menemukan mereka tuh pengen jadi apa ya, bisa apa sih gitu ya, sukanya apa, pengennya apa, mau ngapain dan seterusnya. Pada akhirnya tadi bicara kolaborasi, ketika mereka tahu apa yang mereka bisa kontribusikan, mereka akan tahu mereka setelah lulus tuh mau ngapain gitu loh. Itu sih kuncinya gitu ya. Jadi manusia dulu lah gitu. Ya. kompleks ya masalahnya. Tapi paling tidak itu tadi ya, paling tidak yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bisa menjadi teman ya bagi siswa kita gitu. Kang, mungkin sebelum closing statement tadi udah di kode ya. Iya, jadi 30 menit ya. Aduh. Ini kan asik ya. Iya. Tapi mungkin sebelum closing honornya statement nambah nih. sebelum closing statement, Kang Arif ini punya produk. Apa tuh? Kita punya parcel di kantor. Wah, luar biasa. Dino parcel. Ini Kang Arif produksinya. Ya, kita dan dan kawan-kawan. Mantap, luar biasa. Produk yang bisa di order di mana? Instagram bisa, ya kan? Ada Instagram Dino Parcel, nanti siapa tahu di share ya. Iya. Oke. Bisa di. Siap. Kang, mungkin kita minta sebuah closing statement yang dari semua obrolan kita tadi, mungkin ada satu nukleus, satu inti. Oh iya. Satu nukleus, satu inti yang mungkin itu bisa diserap gitu ya sama kita semua kan, tentang pendidikan. Ya, saya terinspirasi dari kata-katanya John Dewey ya. Dia mengatakan bahwa pendidikan itu bukanlah cara untuk memperbaiki hidup gitu ya. Pendidikan itu ya kehidupan itu sendiri gitu. Jadi ketika kita bicara pendidikan ya nggak usah jauh-jauh mikir yang rumit dan seterusnya. Pendidikan itu ya ada di kita gitu. Ya, apapun peran Anda, siapapun Anda gitu ya, nggak harus jadi guru. Tapi nggak harus jadi guru secara profesi ya, tapi kita bisa menjadi guru untuk siapapun gitu. Selama kemudian ada kebaikan yang bisa kita ajarkan, ya itulah guru kita gitu. Itulah kehidupan itu sih. Ya. Oke, terima kasih Kang Dr. Irwan sudah ngobrol bareng kita. Asik. Iya. Akhirnya sampai sahur ini. Oke, teman-teman, mungkin kita akan jumpa lagi di segmen berikutnya dengan topik obrolan dan juga narasumber yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa. Ya.